Hati-hati, mungkin kita sudah merasa beres, tapi jangan sampai ada penyusup. Penyusup itu kita tidak sadar masuk. Yang pertama apa? Marah. Karena yang kalian inginkan tidak terjadi, terus kalian marah. Begitu marah itu masuk, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ini seperti cuka yang merusak madu. Dia akan merusak keimanan kita pada Allah. Orang marah itu kan orang yang tidak terima, kok ini yang terjadi. Ini marah. Hati-hati, marah itu penyusup yang merusak jiwa. Begitu kalian sadar sedang marah, cepat-cepat dinginkan diri, menjauh sebentar. Yang kedua, hasud, dengki. Tidak terima kalau orang yang dia benci sukses. Tidak suka kalau orang yang dia benci mendapatkan keuntungan. Hasud, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, membakar kebaikan seperti api membakar kayu. Yang ketiga, ghibah. Ini hari ini kan peradaban kita peradaban gosip. Ghibah. Kalimatnya Syekh Abdul Qadir Jailani ngeri dalam Sirul Asrar. Ghibah itu jauh lebih buruk daripada zina. Nanti kalian renungi ya, efek destruktifnya ghibah. Gosip itu bisa merusak tidak hanya orang yang melakukan ghibah atau yang bersangkut dengan ghibah, itu bisa menyebar kemana-mana sampai level nasional, bahkan mungkin bisa ada gosip level internasional. Nanti kalian coba itu merusaknya bisa lebih masif. Makanya kalau kalian gosip jangan tanggung-tanggung. Ini gosip level internasional. Itu lebih buruk daripada zina, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang keempat, fitnah. Kalimatnya menarik. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, fitnah itu seperti sesuatu yang tertidur. Allah melaknat siapapun yang membangunkannya. Orang yang memfitnah berarti dia sedang membangunkan sesuatu yang tidur, yang itu dia dilaknat oleh Allah gara-gara itu. Orang bakhil, pelit. Orang pelit itu tidak akan masuk surga meskipun dia abid atau zahid. Dan memang logikanya tidak mungkin seorang abid atau seorang zahid itu pelit. Kalau ada, ya mungkin abid dan zahidnya perlu dipertanyakan. Yang terakhir, riya. Ini pamer tadi ya, ini syirik khafi. Ini namanya mufsid. Jadi 6 hal ini halus sekali, kadang masuk dalam diri kita dan kita tidak sadar. Marah, hasad, ghibah, fitnah, bakhil, dan riya. Nanti kita cari apakah ada atau tidak dalam diri kita aspek-aspek ini. Masih ada. Wes enggak apa-apa sisan ya, nanti dialognya lebih jam 10 dikit enggak apa-apa. Jangan tertipu, kata Imam Ghazali terakhir ini. Ini wahai orang-orang baik, kalian kan orang baik ini. Yang lebih mudah tertipu. Ini saya ambil dari Al-Kasfu wa Tabyin yang dulu pernah kita bahas satu sesi full. Hati-hati, biasanya orang baik, mukmin yang sudah merasa di jalan yang benar, itu biasanya terlalu besar rojaknya sehingga sembrono, bersandar pada ampunannya Allah saja. Ini termasuk orang yang tertipu. Allah, nanti semua masuk surga kok. Allah, ya misalnya memang benar begitu, tapi jangan kemudian konotasinya aku mau ngapain saja, sembrono saja boleh lah, nanti tetap masuk surga kok. Ini yang tidak boleh. Kalau kita punya mental seperti itu, berarti kita orang yang tertipu. Hati-hati dengan rumus, Allah itu maha penyayang kok, diampuni, dosa kecil-kecil gitu aja. Wudu saja rontok semua dosanya. Bahwa mungkin dengan wudu dosa kita rontok,
Tapi yang bahaya adalah kesembronoan kita, peremehan kita pada dosa-dosa. Nah, itu yang tidak boleh, bersandar pada ampunan Allah saja. Jangan-jangan ini yang membuat Allah tidak ridho pada kita. Kata Imam Ghazali yang kedua, bersandar pada kebaikan gurunya atau orang tuanya. Gurumu sih hebat, tapi kan tidak mesti kamu sehebat dia kalau tidak menjalankan amal baik sebagaimana mereka. Orang tuamu juga hebat, tapi mengandalkan orang tua, mengandalkan guru tidak cukup. Hari ini kan sering itu di medsos itu pertandingan. Wah, lebih bagus ustadzku dong. Wah, lebih lurus guruku dong. Wah, lebih... Nggak, guru-guru kalian itu orang hebat semua, orang canggih semua, pasti orang-orang soleh semua. Yang penting kalian itu loh, sudah meneladani apa dari mereka? Sudah mendekatkan kualitas dirimu selevel mereka atau belum? Kata Imam Ghazali, barang siapa mengira dirinya selamat dengan ketakwaan ayahnya, berarti ia sama dengan orang yang mengira dirinya akan kenyang jika ayahnya makan, atau merasa hilang dahaganya jika ayahnya minum. Yo, bapaknya yang makan terus kita yang kenyang, apa bisa begitu, kata Imam. Ya, ustadzmu hebat, orang tuamu hebat, tapi kalau kamu hanya membanggakan mereka dan tidak ngapa-ngapain, ya kamu tidak selevel mereka. Tidak berarti kamu selamat dengan mengikuti ustadz yang hebat yang selamat. Karena kuncinya selamat itu ya dengan menjalankan kebaikan-kebaikan seperti mereka. Tidak hanya sekedar followernya. Pak, saya sudah subscribe loh Pak. Tidak hanya itu. Kalau sekedar subscribe terus selamat itu ya, kamu subscribe saja orang baik-baik, para aulia, para ulama, terus mesti selamat. Tidak begitu rumusnya. Mereka itu teladan, kamu tiru, kamu serap ilmunya untuk peningkatan kualitas diri. Orang tertipu yang lain, kata Imam Ghazali, merasa amalnya lebih banyak yang baik. Jadi merasa amal baiknya lebih banyak. Saya itu lebih banyak amal baiknya, Pak. Saya tidak tahu, jangan-jangan yang hadir malam hari ini juga diam-diam merasa saya itu orang baik kok, Pak. Berarti kebaikan saya lebih banyak. Kata siapa? Kata Imam Ghazali, seperti orang yang meletakkan 10 dirham di satu sisi timbangan dan 1000 dirham di sisi yang lain. Namun dia menginginkan timbangan tersebut condong ke arah timbangan yang berisi 10 dirham. Ini adalah kebodohan yang luar biasa, kata Imam Ghazali. Akan lebih positif kalau kalian merasa masih harus banyak nambah kebaikan. Karena orang yang merasa amal baiknya lebih banyak itu biasanya terus males-malesan. Tidak terlalu semangat melakukan kebaikan. Itulah mengapa disebut orang yang tertipu. Dan terakhir, banyak orang yang menghitung amal baiknya saja. Yang jeleknya tidak dia hitung. Begitu dia puasa, begitu dia sholat malam, begitu dia sodako, diinget-inget terus, dihitung terus. Tapi yang dia maki-maki orang, dia ngambil barangnya orang, dia korupsi kecil-kecilan, tidak dihitung. Ini akan jadi orang yang tertipu, akan jadi kotoran dalam jiwa kita. Nah, ayo hati-hati, karena jangan sampai kita ini merasa sudah benar, sudah baik, sudah selamat, ternyata belum. Karena sikap mental kita yang keliru. Sebagaimana diingatkan oleh Imam Ghazali. Ini petunjuk praktis, nanti teman-teman coba direnungi ya. Ini menarik, Imam Ghazali memberi petunjuk praktis dalam Ihya. Ini saya agak merangkum dari kitab Ihya. Kotorannya apa, jalan bersih-bersihnya apa. Yang pertama kata Imam Ghazali, kotoran jiwa dalam aspek syahwatnya perut dan bawah perut. Jalan tazkiyatun nafasnya 2. Yang pertama puasa. Yang kedua menikah. Jadi
Kok ujian kalian selalu saja urusannya perut dan bawah perut? Ya, satu di antara dua. Kalau bisa menikah, menikahlah. Kalau enggak, puasalah. Syukur-syukur bisa dua-duanya, ya puasa, ya menikah. Di jalan bersih-bersihnya itu. Kalau sudah menikah, itu kan syahwat kemaluan terkendali. Ada jalurnya untuk dilampiaskan secara halal. Syahwat perut bisa dikendalikan lewat puasa. Jadi maka bersih-bersih syahwat perut dan kemaluan bisa lewat puasa, bisa lewat menikah. Kalau kotoran yang muncul dari lisan, dari mulut, ada 4 jalannya. Yang pertama tafakkur, yang kedua zikrullah, yang ketiga muhasabah, muraqabah, mujahadah, agak berat. Yang keempat ingat mati. Padahal ini cuma mulut saja, berarti betapa bahayanya mulut itu. Jalan bersih-bersihnya banyak. Tafakkur itu kita sibukkan pikiran kita dengan Allah dan kekuasaan dan keindahannya. Itu tafakkur. Ketika kita sibuk dengan Allah, mulut kita ya tidak akan ngomong yang aneh-aneh lagi. Atau sudahlah, daripada ngomong yang aneh-aneh, mulut kita secara sengaja kita buat pikir saja. Aman sudah. Atau muhasabah, muraqabah, mujahadah. Ini sederhananya adalah kita sadar Allah selalu mengawasi. Ini membuat kita terjaga. Mau maki-maki, diawasi Allah, malu saya. Mau ngomong jelek, malu saya. Ini muraqabah. Bisa untuk obatnya penyakit lisan. Dan yang keempat, ingat mati. Jadi kita sadar bahwa akhir hidup kita pasti maut, mati. Dan kita tidak tahu kapan hadirnya itu. Nah, akan lebih mengontrol diri kita. Terus yang ketiga, kalau ada penyakit marah, dengki, iri hati, jalan tazkiyatun nafasnya yang pertama dengan sabar dan syukur, memaafkan dan kasih sayang. Yang ketiga membaca Al-Qur'an. Sabar dan syukur berarti ini nanti bisa mengatasi dengki dan iri kita pada orang lain. Kita itu kan marah pada orang sampai kemudian kita dengki dan iri padanya karena kita tidak sabar terhadap dia. Kalau kita bisa menghidupkan kesabaran dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan iri. Apalagi kita bisa memaafkan dan berkasih sayang dengan orang lain, kita tidak akan marah, dengki, dan iri. Kalau masih sulit, ayo sibuk mengaji saja, baca Al-Quran. Biar pikiran kita tidak kotor isinya kemarahan, kedengkian, iri hati. Daripada posting aneh-aneh yang tidak jelas, wis ngaji saja. Daripada buka Twitter, buka Instagram yang bikin telinga panas, mata panas, jempol panas, ayo ngaji. Kata Imam Ghazali, baca Al-Quran saja. Yang keempat, cinta dunia. Cinta dunia bisa kita bersihkan dengan ingat mati, taubat, dan zuhud. Semakin kita ingat mati, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin kita bertobat, semakin kita tidak cinta dunia. Semakin mental kita terbentuk zuhud, kita tidak akan cinta dunia. Nyambung dengan cinta dunia, cinta harta dan kikir. Tipsnya 2, zakat, infak, sedekah. Yang kedua zuhud. Ini masuk akal, karena kalau kita terlalu cinta harta, biasanya berat untuk zakat, infak, apalagi sedekah. Maka dengan membiasakan diri berinfak, bersedekah, dan berzakat, insya Allah cinta kita pada harta bisa terkikis. Apalagi kalau kita bisa membangun jiwa yang zuhud, yang tidak terjebak oleh cinta dunia. Yang keenam, cinta kedudukan dan riya. Riya itu ingin pamer. Biasanya orang itu kalau sukses, kalau berhasil itu muncul keinginannya riya.
Jangankan kesuksesan besar, kadang sukses kecil saja kamu ingin pamer. Kamu misalnya, wah fotoku kok bagus ya, ini angle-nya pas itu. Oh, terus kamu cepet-cepet ingin posting, ingin pamer. Padahal itu kebetulan, itu pun ya filter saja. Ingin pamer. Pokoknya opo-opo kamu ingin tampil, ingin pamer. Kamu eman-eman kalau ada momen hidupmu yang menurutmu bagus dan orang lain tidak tahu. Ini harus tahu semua. Kamu dapat nilai A misalnya, kamu foto itu di anumu, terus kamu besarkan, kamu alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Terus kamu hari ini itu wes kelakuanmu begitu. Kata Imam Ghazali, mental pamer ini bisa dididik dengan uzlah. Uzlah itu menjauh sebentar. Kenapa kamu ingin pamer? Ya karena kamu banyak teman terlibat terus dengan mereka, sehingga ada kecenderungan ingin lebih tinggi, sehingga terus kamu pamer ke mereka. Kalau kamu agak uzlah, menarik diri, kamu tidak ingin pamer. Mau pamer ke siapa? Wong yo, kamu sedang menarik diri, tidak bercampur dengan mereka. Jadi melatih jiwa untuk tidak pamer itu antara lain uzlah. Sementara obatnya takabur dan ujub, takabur itu sombong, ujub itu merasa besar. Takabur itu merasa lebih tinggi dari yang lain, ujub itu merasa diri luar biasa. Lupa bahwa semuanya anugerahnya Allah. Itu obatnya 3, tauhid, tafakur, dan sholat. Pak, saya sudah rajin sholat loh Pak, tapi rasanya kok masih sombong Pak, sholatmu kurang beres. Sholat itu harusnya tanha anil fahsya wal munkar. Baik, ini nanti coba ya teman-teman praktekkan. Kalau ini lebih praktis dari Imam Ghazali. Coba kita punya penyakit jiwa apa, kotoran jiwa apa, kemudian kita coba membersihkan dengan tips-tips dari Imam Ghazali. Ini 4 penghalang, masih dari Ihya ya. Hati-hati dengan 4 hal ini, bukan berarti kamu tidak boleh memiliki, tapi dia bisa menghalangimu dari Allah. Yang pertama harta, yang kedua pangkat kedudukan, yang ketiga fanatisme taklid, dan yang keempat dosa atau maksiat. Harta bisa membuat kita lupa diri, jauh dari Allah. Solusinya kata Imam Ghazali, banyak sedekah, jangan kemaruk. Sisakan yang kita butuhkan saja. Itu mengatasi biar harta tidak jadi penghalang kita dari Allah. Pangkat juga begitu, biar tidak menghalangi kita dari Allah. Mari, tidak apa-apa kita punya pangkat tinggi, punya kedudukan, punya karir bagus, tapi jangan bermewahan. Jangan mencari pujian orang. Jangan mencari merendahkan orang dan lain sebagainya. Menganggap orang lain lebih rendah. Ingin terkenal, ingin dipuji, ingin bermewahan. Di hartanya sekian ratus M misalnya, karena jadi pegawai pajak misalnya. Enggak salah, itu mungkin ya diperoleh, mungkin jalurnya resmi, cuma itu yang disebut bermewahan. Bermewahan itu mungkin jalurnya legal, tapi akan menghalangi kita dari Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan harta. Ya, pangkat dan kedudukan harus kita kelola secara positif. Harta juga begitu. Ada lagi yang menghalangi kita dari hak, fanatisme, taklid. Baik pada kelompok, aliran, orang, tokoh, atau siapapun. Ini bisa jadi hijab kita untuk dekat kepada Allah. Bisa menggeser orientasi harusnya ke Allah, tapi ke yang kita takliti atau kita fanatiki. Dan yang keempat tentu saja maksiat. Maksiat itu pasti akan jadi hijab kita dari Allah.
Baik. Nah, saya lanjut. Ini ciri-cirinya, ini umum saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua, cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi. Selalu mencari kambing hitam. Siapa ya yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar. Nah, ini ciri-ciri emosinya rendah. Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain. Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya. Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu, tidak tergantung orang lain. Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu, ya salahmu sendiri, kamu mau digelisahkan oleh dia. Nah, jadi cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Seneng tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka. Benci tapi takut mau bilang aku tidak suka. Nah, ini daya kontrol emosi kita tidak bagus. Tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan. Pak, saya tidak nyaman loh Pak ngaji kayak gini nih, tapi saya tidak berani ngomong lah. Nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya. Nah, itu ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya kita sulit milih ekspresi yang pas, diksi yang sesuai, yang tidak menyakiti orang seperti apa. Itu kita sulit milih. Ini berarti kemungkinan memang daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. Agresif ke orang lain. Nah, ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi. Saya mau bilang rendah kok suka. Jadi ya, jangan suka nyerang orang lain. Ini alamat apa? Dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain. Jadi dia hanya merasa satu-satunya yang benar ya versiku. Akhirnya yang lain dianggap salah semua, dikritiki, diserang terus yang lain. Nah, ini kemampuan kelola emosinya rendah. Yang keempat, suka memberi analisis rasional berlebihan menanggapi ungkapan perasaan orang lain. Nah, ada enggak teman-teman yang punya teman ketika kita sedikit curhat padanya, kita curhat 3 detik, dia nasihatnya setengah jam. Ya. Aku itu loh kok perasaanku enggak nyaman ya. Wah, terus kita nasihati, ya hidup itu memang begitu, ada teori ini ada. Ya. Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum matang emosinya. Masih ingin mendominasi, masih ingin menguasai, masih ingin orang lain harus ikut dia. Nah, terlalu banyak ingin ngontrol. Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya, dari sahabatnya. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emotional dishonesty. Ini sama seperti tadi. Kalau tadi tidak mampu mengungkapkan, kalau ini bohong. Mungkin demi citra, mungkin demi orang lain senang, mungkin demi macam-macam. Tapi intinya dia bohong. Padahal itu merugikan dirinya, bisa juga merugikan orang lain. Karena orang lain jadi sulit memposisikan diri di hadapan kita. Suka enggak kamu kalau saya gayanya begini? Sebenarnya enggak suka, tapi bilang, wah suka sekali saya Pak.
Meskipun nanti kalau saya tidak ada diam-diam, itu loh Pak Faiz ngomong apa sejak tadi misalnya. Nah, ini namanya emotional dishonesty. Jadi ketidakjujuran emosional. Ini kalau orang-orang dekat kita, kalau kita tahu mereka tidak jujur kan menyakitkan. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Karena kita jadi sulit memposisikan diri di hadapan dia, wong dia tidak jujur. Jadi seneng tapi bilangnya benci, benci tapi bilangnya seneng, itu kan merepotkan. Jadi, ya mbok kalau seneng bilang saja seneng. Meskipun saya seneng sih, tapi ya kamu ndak usah terbebani lah, wong cuma saya saja. Kok kan ndak masalah. Yang penting kamu jujur. Nah, biasanya juga orang yang emotional quotient-nya rendah itu adalah pendengar yang jelek. Ndak betah dia mendengarkan, suka interupsi, suka debat. Tidak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Di tengah jalan selalu menyela. Nah, ini kemampuan kontrol dirinya rendah. Mungkin kadang kalau debat itu kan sering saling nyamber itu. Mungkin dia khawatir kalau ini teman lawan bicaraku selesai ngomong, jangan-jangan sulit aku bantahnya. Akhirnya dicegati tengah jalan. Nah, ini pendengar yang jelek. Berarti debatnya memang nyari menang kalah, bukan mencari yang benar. Maka yuk latihan. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Kan banyak orang itu hal kecil diheboh-hebohkan. Perasaannya sendiri yang biasa saja sebenarnya itu urusan sepele, tapi seolah-olah wah, sekedar misalnya, wah aku kok enggak kebagian minum ya, wah jangan-jangan takmirnya sentimen saya. Jangan-jangan dibesar-besarkan. Ini mungkin dia khawatir tersaingi oleh aku mungkin. Dia khawatir mikirnya tidak karu-karuan, melebih-lebihkan. Jadi mendramatisir hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Baik, terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Jadi orang seperti apa dia tidak peka. Jadi ngertinya ya perasaanku saja. Dia marah-marah kalau orang tidak mengerti dirinya, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman. Sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Jadi kalau ada teman-teman punya ciri begini, berarti ya harus belajar lagi emotional quotient. Kecerdasan emosional. Kemudian pesimis, merasa dunia ini tidak adil. Wah, tidak adil dunia ini. Orang kaya kok tambah kaya, aku kok tambah miskin. Nah, kan sering yang mengeluh begitu kan banyak. Tidak adil Allah ini. Kadang-kadang Allah juga dimarahi. Nah, ini hidup pesimis. Apa maunya Allah itu? Saya kemarin baca di mana itu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu kan gitu. Kan banyak yang komplain dengan kalimat-kalimat begitu. Baik, jadi pesimis. Sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek saja. Ah, ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luwes. Jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Orang yang kaku itu kan berat, mudah patah. Maka jadilah orang yang tangguh. Tangguh itu bukan berarti kaku. Kalau pakai ilustrasi biasanya orang berilustrasi kayak sabuk. Sabuk itu kan lentur. Jadi kadang-kadang dipakai di gigi satu ya bisa, di gigi dua bisa. Kalau kita sedang kerempeng ya masih bisa pakai yang gigi paling awal. Nanti kalau sudah agak makmur bisa luwes, sabuk itu dipakai seperti apa saja bisa. Karena apa? Dia lentur. Beda dengan yang kaku. Tombak misalnya, itu kan tidak bisa dilipat, tidak bisa ditekuk. Kalian bawa tombak naik motor ya malang-malang tidak karu-karuan. Karena apa? Kaku, mudah patah. Tapi kalau pakai sabuk gampang.
Itu maka orang-orang yang emosinya tidak bagus, cara pengendaliannya ya dia biasanya kaku. Sulit sekali dinego, sulit sekali dilembutkan. Terus biasanya kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang, lebih harmonis dengan yang bukan manusia. Iya, dengan koleksinya, dengan binatang kesayangannya. Sampai kemarin ada yang menikah sama kambing itu ya. Mungkin dia sudah putus asa dengan manusia, itu dia. Jadi kenapa ada orang putus asa dengan orang lain? Karena dia sendiri sulit membangun relasi yang harmonis dengan orang lain. Dia menyangkal fakta bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi itu di antara ciri. Kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi, itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa, ya wong manusiawi, tapi yo jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isyarat-isyarat, tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Misalnya sudah jam 10 ngaji tidak selesai-selesai, yang di sana menguap, yang di sini menguap, tapi saya ngomongnya asik saja, tidak peduli. Itu padahal di sana sudah isyarat itu kan, menguap itu ngantuk. Nah, membaca bahasa nonverbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi. Itu nanti kayak orang ceramah, tidak selesai jamaahnya sampai mulet-mulet dia ngomong terus. Sampai dikode gini-gini juga tidak paham. Materinya malah ditambah. Al-waktu kas-saif. Waktu memang penting. Ini sudah diminta selesai, tidak paham. Ini komunikasi nonverbal. Ciri orang yang cerdas emosi. Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham. Itu cerdas. Kita mengangguk atau menggeleng sebentar dia paham. Itu cerdas secara emosi. Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu. Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya. Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja mahal-mahal ngundang motivator. Biar saya ndak males, Pak. Oh, ndak males saja kok mahal. Tinggal kamu ndak males kan selesai. Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita. Loh, orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya. Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis, orang yang cerdas emosi itu.